Di video kali ini saya akan membahas tentang makanan yang aman dan baik untuk yang diabetes. Makanan seperti apakah itu? Simak penjelasannya dan tonton video saya sampai selesai ya. Hai teman-teman, saya Tecika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Untuk itu, buat teman-teman yang diabetes atau mungkin ada anggota keluarga yang diabetes dan kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng ting tong supaya teman-teman selalu dapat notifikasi kalau saya upload video baru ya. Nah, mengenai makanan yang baik dan aman untuk diabetes yang seperti apa, teman-teman bisa klik link video saya sebelumnya. Saya membagikan 5 tips gimana caranya sembuh dari diabetes secara alami. Disebutkan dalam tips yang kedua adalah rendah karbohidrat. Rendah karbohidrat di sini adalah maksudnya teman-teman membatasi asupan karbohidrat. Kenapa? Jadi gini teman-teman, karbohidrat itu termasuk ke dalam makronutrisi. Makronutrisi artinya nutrisi yang paling banyak, paling besar dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber bahan bakar atau energi. Ada 3 macam nih, diantaranya yang pertama adalah karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Karbohidrat, yang pertama karbohidrat ya, apapun nama makanannya, kalau dia mengandung karbohidrat 100% bakal dirubah jadi gula. Yang kedua, protein, tetap bakal jadi gula tapi hanya 56%. Yang terakhir, lemak 10%. Penting buat teman-teman untuk menstabilkan atau menormalkan gula darah secara alami. Kenapa? Kalau teman-teman terus-menerus konsumsi tinggi karbohidrat, dikhawatirkan teman-teman akan mengalami lonjakan gula darah atau gula darah teman-teman bakal melejit. Dan nanti teman-teman akan susah payah untuk menurunkannya. Kondisi diabetes tipe 2 adalah kondisi resistansi insulin. Resistansi insulin ini enggak tiba-tiba terjadi. Itu adalah akibat dari selama hidup teman-teman selalu mengalami tingginya kadar gula dalam darah atau hiperglikemi. Kalau kadar gula dalam darah tinggi sudah pasti akan memicu namanya hormon insulin. Karena selalu tinggi, maka kadar insulin juga selalu tinggi, namanya hiperinsulinemia. Seiring berjalannya waktu, sering mengalami hiperglikemik dan hiperinsulinemia, maka teman-teman akan memasuki namanya kondisi resistansi insulin, di mana sel tubuh teman-teman menolak keberadaan insulin dan gula yang merupakan racun. Oke lah, mungkin teman-teman sudah turun gula darahnya dengan bantuan obat-obatan. Tapi yang teman-teman lupa di sini adalah yang juga tinggi adalah kadar insulin. Sementara kalau kadar insulin tinggi sementara teman-teman kondisinya masih resistansi insulin, maka tidak akan terjadi perbaikan dalam tubuh teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah selain turunnya kadar gula darah, juga harus menormalkan kadar insulin. Kalau teman-teman mengkonsumsi makanan rendah karbohidrat, otomatis teman-teman tidak akan menambahkan gula dan tidak akan menambahkan insulin. Bahkan di sini teman-teman memperbaiki sensitivitasnya. Sekarang jenis makanannya. Untuk jenis makanannya yang rendah karbohidrat, tentu teman-teman harus mencari makanan yang tidak mengandung gula yang tinggi. Untuk mengetahui tinggi rendahnya makanan tersebut mengandung gula, teman-teman bisa cek ke Google, ketik keywordnya indeks glikemik atau glycemic index. Di situ ada tabel-tabelnya. Nanti teman-teman bisa lihat yang paling banyak mengandung gula yang tinggi itu ada angkanya. Biasanya di atas 70. Saya kasih contoh ya, untuk yang indeks glikemiknya tinggi, contohnya adalah beras atau nasi. Semua makanan dari tepung. Kemudian umbi-umbian. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sana ada jenis makanan yang memiliki indeks glikemik medium dan rendah. Teman-teman bisa lihat juga ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa dikatakan medium dan rendah? Memang mereka tetap akan jadi gula, tapi lambat. Mereka lambat menjadi gula karena ada seratnya. Oke, teman-teman mungkin sudah familiar dengan banyak sekali diet low carb di luar sana. Saran saya, teman-teman tetap
memperhatikan quality dari karbohidratnya. Saya sebutkan di awal tadi, ya, dari ketiga makronutrisi yang paling banyak menaikkan kadar gula darah adalah karbohidrat. Protein 56%-nya dan lemak hanya sedikit. Kalau teman-teman tidak ingin menambah lagi tingginya kadar gula dalam darah teman-teman of course harus melimitasi karbohidrat, kemudian teman-teman konsumsi yang namanya protein dan lemak. Walaupun sayuran atau buah-buahan itu mengandung indeks glikemik yang medium atau mungkin rendah, tapi kalau teman-teman over konsumsinya tetap akan mempengaruhi kadar gula teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus memperhatikan jumlahnya ya. Mungkin teman-teman di sini pernah mengatakan, saya udah udah nggak makan gula kok. Tapi teman-teman nggak harus jadi manis, nggak harus makanan manis yang bakal berubah jadi gula. Ya, saya sudah jelaskan semua makanan kalau dia mengandung karbohidrat bakal dirubah jadi gula. Yang perlu teman-teman perhatikan selanjutnya adalah kualitas dari makanan teman-teman. Hindari yang namanya makanan prosesan atau pabrikan. Teman-teman harus mengkonsumsi lebih banyak makanan alami, real food. Kenapa? Karena kalau makanan prosesan atau pabrikan, itu makanan sudah ditelanjangi oleh pabrik, nutrisi dan seratnya sehingga tersisa hanya karbohidrat dan gula. Kenapa dia lebih cepat cerna? Yang lebih cepat cernanya adalah gula. Itu yang mengakibatkan teman-teman mengalami kelonjakan gula darah. Demikian, semoga video saya bermanfaat kali ini buat teman-teman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, tuliskan di bawah dan bagikan video ini kepada yang lain yang membutuhkan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam! Apa tuh? Bentar amat. Kan udah tadi. Saya ingin menambahkan, itu kan juga harus ditambahin dong. Kalau misalnya, jumlahnya, asupan karbohidrat dari kalau mungkin tadi sama mana sih? Yang penting teman-teman kalau mungkin dari teman-teman, kalau mungkin saran saya, kalau mungkin teman-teman keluar kantor untuk pergi makan, pulangnya jangan lupa jalan kaki atau mungkin ambil tangga. Pokoknya lakukan sesuatu kegiatan untuk menurunkan kadar gula teman-teman. Oh gitu sih, ke situ.